Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materinya kemarin kan udah psikoanalisa ya. Kita akan membahas tentang behavior. Udah dipelajarin di kepribadian. Ya, kepribadian. Udah. Kalau bilang udah, kan takutnya ditanya sama saya. Enggak sih, nggak salah. Behavior itu alirannya apa yang ada di kepala kalian? Setelah udah belajar kan di psikologi kepribadian? Udah. Kira-kira yang ada di kepala kalian behavior itu apa? Ini kenapa kelas jaga kami? Kalau kalian juga ngaco. Nggak apa-apa, enak sih. Behavior itu apa yang ada di kepala kalian? Aliran yang kayak gimana intinya? Kan kalau kemarin kita belajar psikoanalisa itu semua perilaku ada faktor tidak sadarnya, ya nggak? Iya. Ada unconsciousnya. Kenapa sih? Misalnya pakai baju ini, kenapa kamu datang ke kuliahan? Ya nggak? Ada yang mungkin pengen dapat nilainya, ada yang mungkin yang pengen dapat apa presensinya, ada yang mungkin dengan dalih, Bu, at least kan saya udah masuk semua, masa ya terus saya dapat nilai E, terus udah gitu saya mungkin bilang sejak kapan di kontrak belajar kita kalau masuk semua bisa dapat nilai bagus. Aku nggak pernah bilang begitu. Kalau kamu yang mempersepsikan begitu kan bukan salah aku. Tapi mahasiswa banyak kok yang begitu. Bu, saya itu kan udah masuk terus. Gitu kan? Saya tuh udah masuk terus, Bu. Masa saya nggak dapat nilai bagus? Hello. Yang dapat nilai bagus itu yang ngerjain yang kuliah aktif, yang ngerjain ujiannya juga benar kayak gitu. Oke, balik lagi behavior. Kan kalau psikoanalisa semua itu ada faktor tidak sadar ya nggak? Kalau kita bicara psikoanalisa kita bicara id, ego, superego, kita bicara tentang unconscious, semua perilaku yang ada yang kita tampilkan sekarang itu ada alasannya. Contohnya gini, alasan recek saya hari ini, saya tuh tadinya mau pakai baju warna kuning. Terus saya ada acara, saya mikir acara itu baju kuning, kerudungnya hitam. Kerudung saya warna hitam itu, ini mikirnya panjang, receh mungkin buat orang lain, tapi menurut gue ribet gitu. Karena kenapa? Saya tuh orangnya kalau kerja by mood gitu. Jadi kalau misalnya baju gue udah gak nyaman, terus gue disuruh mikir, wah gue udah gak bisa. Gitu. Makanya kayak misalnya saya gak bisa kerja di ruangan, misalnya AC-nya gak nyala, maklum orang gunung ya, gitu kan. Gak bisa kalau gak pakai AC, gitu. Kalau misalnya ada kedinginan, lu kalau kedinginan bisa pakai jaket. Nah gue kalau kepanasan bisa buka baju, ya kan? Karena suka agak gak bisa, mungkin manusia-manusia yang aduh gue kedinginan, ya lu juga usah duduk di bawah AC dong. Udah tau kedinginan terus udah gitu kan. Ini contoh hal-hal yang receh aja. Kalau di psikoanalisa, kenapa sih aku pengen pakai baju kayak gini? Kenapa? Karena saya hari ini akan mengeluarkan segala yang ada di kepala saya, sehingga saya membutuhkan baju yang nyaman. Nah, baju saya itu cantik dilihat, tapi tidak membuat no pain, no gain. Beautiful is pain, ya enggak? Iya kan? Misal, Bu pengennya bajunya bagus, tapi biasanya aku tuh pengennya juga sebenarnya hari ini pakai daster, itu nggak mungkin. Mungkin yang cowok itu saya pengennya telanjang dada, jangan pakai sempak atau boxer doang, tapi kan nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi kalau di psikoanalisa ada sebenarnya semua ada alasannya, di behavior juga ada. Tapi kalau behavior itu manusia tuh bisa disetir bahasa. Kok bahasanya kasar banget ya, manusia bisa disetir. Tapi nanti kalian lihat sendiri deh. Kayak bisa disetir nggak sih? Gitu. Behavior ini didirikan oleh
Tokohnya tuh Watson. Dipopulerkan oleh, karena orang Rusia, balik lagi ya, kita tokohnya bukan di US atau di negara-negara US seperti itu. Kita tokohnya bukan di Amerika tapi lebih di Eropa, ya. Salah satunya orang Rusia, Ian Pavlov, Ivan. Aliran ini dikaitkan sebagai aliran ilmu jiwa tapi nggak peduli pada jiwa. Kok kayak gimana, Bu? Ya itu yang tadi saya bilang, manusia tuh kayak disetir, bisa di-create. Nah, aliran ini memandang manusia is like some machine. Itu kayak mesin yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman atau conditioning. Udah belajar tentang operant conditioning, classical conditioning? Belum. Oke. Sikap yang diinginkan dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan maladaptive behavior atau perilaku menyimpang. Intinya, kalau di behavior itu, perilaku tuh muncul karena ada proses belajar. Paham? Perilaku tuh muncul karena ada proses belajar. Ada proses pembiasaan. Pernah dengar nggak istilah gini, peribahasa? Allah bisa karena Nah, kamu bisa maling karena terbiasa nyopet. Kamu bisa bodoh karena terbiasa malas. Gitu. Nggak ada kan orang bodoh tuh kan nggak ada. Yang ada malas, gitu kan? Nggak ada orang bodoh, yang ada tuh malas. Karena kamu tidak terbiasa belajar, tidak terbiasa untuk apa ya? Istilahnya manasin otak kamu sehingga kamu akhirnya jadi bodoh. Oke. Nah, contohnya ini aja. Jadi teori belajar ini. Jadi Ian Pavlov itu dia punya anjing. Bayangin, Ian Pavlov ini punya anjing. Anjingnya itu dia itu tidak mengeluarkan air liur. Nah, dia melakukan eksperimen. Eksperimennya apa? Ada daging yang ditempel di dalam kandangnya. Otomatis kalau anjing ngelihat daging keluar air liur, ya kan? Nah, terus udah gitu sebenarnya tuntutannya tuh gini, anjing jadi kandangnya itu gelap, kandangnya gelap, dinyalain lampu, cetrek sama dia. Terus udah gitu setelah lampu dinyalain nggak keluar air liur, kenapa? Ya kan nggak ada yang bisa membuat dia appetite dia muncul, ya nggak? Ya kan? Terus setelah itu dikasih daging, baru muncul air liur, gitu kan? Nah, itu dilakukan berapa kali? Dilakukan terus menerus. Nyalain lampu, kasih daging, nyalain lampu, kasih daging, nyalain lampu, kasih daging, nyalain lampu, kasih daging. Ketika suatu hari Ian nyalain lampu, cetrek, apa responnya? Keluar air liur. Jadi si anjing itu udah mikir bahwa, oh, kalau nyalain lampu berarti sebentar lagi akan ada. Nah, manusia itu, kata Ian Pavlov, itu bisa di-create seperti itu. Contohnya apa? Paling gampang.
Kalau kita mungkin, makanya kalau orang psikologi itu sebenarnya ketika kamu kerja di psikologi itu kamu bisa kerja di semua bidang selama dibutuhkan manusia. Contohnya kayak gini, perilaku konsumen. Ini saya cerita tentang Geraimu. Tahu coffee shop yang di bawah? Iya. Geraimu itu berdiri tahun 2021. Itu kan yang mendirikan itu yang mengelola salah satu dosen prodi manajemen, Bu Era namanya. Nah, waktu itu saya sebagai penggemar kopi, saya bilang gini, Teh, Era ngomong ke saya, Bu Era, Teh, kira-kira kopi yang kayak gimana ya yang disukai sama anak-anak sini? Biar laku nih si Geraimu. Terus saya bilang, kita lihat, anak-anak sini banyaknya cewek. Laki-laki kan jarang kan? Nah, kalau cewek, perempuan itu suka ini, kita lihat tampilannya. Kamu tahu nggak istilah anak kue, anak lomba? Nah, saya bilang di Indonesia ini banyak anak kuenya. Kalau anak kue pasti senangnya sesuatu yang creamy, yang manis, yang kan cewek-cewek kalau nggak ngumpulin lemak ngumpulin dosa kan? Kalau nggak juga ya makan. Beda kalau sama laki, ngumpulin sakit jantung aja ngerokok. Akhirnya kita trial. Taruhan sama gue yang disukai pasti minuman kayak gini, yang creamy, yang banyak ininya lah, apa gulanya, yang krim gitu kan. Kalau saya yang pecinta kopi, saya nggak suka seperti itu. Kenapa? Perut saya asam lambungnya langsung naik. Justru kalau minum minuman kayak gede, yang kopi ketemu susu itu saya nggak bisa, gitu. Karena langsung naik asam lambung saya. Tapi saya tuh sukanya sama kopi yang hitam, nggak pakai air. Jadi kopi cuma espresso cuma ketemu sama es batu. Tapi kalau anak-anak bisa nggak akan mau. Itu bukan nongkrong, paham nggak? Nongkrongnya cewek itu gula sama kue, gitu loh. Itu teori, itu bukan bacanya gua. Enggak, itu teori. Perempuan itu suka seperti itu. Cobain deh, kita tes. Mana nih yang tampilannya anak kue? Cobalah. Sini. Saya nggak kenal siapa mahasiswanya, gue nggak kenal lah gitu. Cobain, enak yang mana? Yang ini apa yang ini? Terus nggak ada begitu coba. Ibu enaknya yang ini. Kan? Coba ke satu mahasiswa. Random lah kita edarin. Trial. Coba, kan gitu kan? Kalau yang namanya penjualan kayak gitu. Sorry. Beda, maaf. Kalau penjual, aku jualan cilok, Nando pengen ikutan jualan cilok, udah dia plak gitu. Tapi kalau entrepreneur enggak. Lu pikir apa yang bisa orang sini seneng cilok model kayak apa ya? Orang sini senengnya makanan yang kayak apa ya? Makanya yang namanya entrepreneur tuh nggak bisa. Oh ini dagang jilbab, ngikutin dagang jilbab. Kalau udah model ikut-ikutan kayak gitu tuh, itu bukan entrepreneur, itu penjual, dodolan, gitu. Hanya ngejual. Tapi kalau entrepreneur, lu bikin bisnis plan-nya, lu bikin rencana ke depan lu mau apa, gitu loh. Kebetulan Bu Era ini dosen kewirausahaan, saya dosen kewirausahaan. Jadi namanya manusia itu bisa di-create perilakunya. Contohnya kalau kamu mau jualan, lu pakai ilmu psikologi lu. Psikologi berguna kan? Psikologi useful gitu loh. Selama lu berinteraksinya sama manusia. Contoh, sekarang saya mau tanya. Kalau di supermarket, yang namanya sembako, pernah lihat ada di depan kasir? Pernah lihat nggak? Sembako, beras. Tapi jarang kan? Beras biasanya ditaruh di mana? Minyak. Iya, tahu tempat beras di kandang ayam. Biasanya ditaruh di mana di supermarket? Belakang kan? Kenapa di bagian belakang? Biar ngeliatin yang lain-lain dulu. Ada itu. Apalagi cewek kan? Cewek itu terlalu brainwash. Seriusan?
Cewek tuh gak perlu dicuci otaknya untuk soal diskon kayak gitu. Ngeliat harga 20.000 coret, tadinya 19, tadinya 21.000. Wow, udah ngerasa bangga karena diskon 1.000. Coret. Itu bukan kata saya, itu kata teori. Kata teori. Kamu tahu kenapa yang namanya kalau di mall tidak ada jendela? Di mall itu kan nggak ada jendela, kecuali kalau kamu datangnya ke apa misalnya nongkrongnya di depan Jeko atau Starbucks kayak gitu. Kenapa? Kenapa Jeko atau di Starbucks itu kagak pernah ditaruh di paling atas? Lantai atas itu. Yang namanya Starbucks atau Jeko pasti ditaruh di depan mall, di dekat lobi. Ya enggak? Kenapa? Karena namanya orang nongkrong itu butuh pemandangan. Biar apa? Biar diem. Sekarang coba mikir, kamu pernah makan di mall di food court? Food court ya, bukan di resto ya, di food court. Apa yang menarik kalau kamu nongkrong di sana? Gak ada kan? Makanya yang namanya restoran kayak Jeko, Starbucks, dia pasti ditaruhnya di depan. Kenapa? Karena itu tempat nongkrong dirancangnya. Mulai dari sofanya. Kagak pernah lihat kan Jeko kursinya kayak kursi model kayak kursi baso gitu. Ada beberapa dikit iya, tapi banyaknya sofa kan. Kamu ke Starbucks, banyaknya sofa kan. Kenapa? Ya karena dirancang untuk ya kan? Sembari nonton Netflix and chill gitu kan. Kayak gitu. Kenapa kalau di mall kagak pernah ada azan? Kecuali kalau puasa. Ayo. Bu, saya selalu azannya misalnya di HP. Enggak, misalnya di mallnya. Di mallnya ada suara azan. Kasih tahu gue mall yang mana yang kayak gitu. Mall syariah. Ada yang kayak gitu? Mall yang ada azannya nggak ada. Kenapa? Biar orang memang lupa waktu. Kenapa? Coba yang namanya musola adanya di pojok, adanya di basement. Basement kalau kan di pojokan dekat toilet atau nggak di lantai, wah kayaknya susah banget lah. Kenapa? Ya karena di mall itu bukan buat ibadah sayang. Emang dirancang buat lo menghabiskan, you spending your time, spending your money. Bukan mendekatkan diri pada ilahi. Paham ya? Itu yang namanya mengkreat perilaku orang. Gitu loh. Mereka tuh pakai orang psikologi buat mengkreat, oh, nih anak-anak cewek nih kayak gini. Ini biasanya nggak doyan nih kopi yang kayak gini. Gimana caranya kita ngejual apa biar laku? Itu yang namanya behavior. Orang itu bisa di-create perilakunya sama kita. Psychology is useful banget. Kalau kalian bisa ngegunainnya. Makanya kalau misalnya itu pakai ilmu psikologi. Kenapa yang namanya nggak ada yang namanya Bu mau beras di kasir? Nggak ada. Biasanya kan makanan coklat apa? Kinder Joy ya. Anak kecil lagi antri sama mamanya udah jangan jajan ya sayang, gitu kan? Terus katanya mama aku mau Kinder Joy. Langsung tidak bisa menolak, apalagi kalau udah anaknya udah tantrum. Mama aku mau Kinder Joy, kayak gitu kan? Seorang ibu harga diri langsung. HP gue. Kaget aku. Ternyata HP ku deket sama. Contohnya kayak gitu. Jadi paham ya? Kalau kata behavior, perilaku itu bisa dipelajari, bisa di-create. Kita tuh bisa memunculkan perilaku orang. Saya punya cerita dulu pas waktu semester ada mata kuliah di psikologi eksperimen dulu waktu saya kuliah. Saya melakukan eksperimen. Eksperimen itu sebenarnya udah gampang ditebak. Hubungan antara suhu dengan perilaku mengingat. Suhu ruangan dengan kemampuan daya ingat. Saya minta tolong tuh teman saya yang badannya
rata-rata sama beratnya 60 sampai 80 kilo. Saya suruh pakai baju no jacket. Jadi ada yang saya taruh di ruangan, terus saya tempatin AC 2 PK. 2 PK, kebayang ya AC 2 PK itu dinginnya kayak apa? Terus setelah itu saya buka. Saya bilang kayak gini, kamu kasih ke saya, saya kasih ke mereka itu kertas isinya tuh kata-kata yang harus mereka hafal. Hasilnya kalau suhunya normal misalnya sekitar 27, 20, 26, 25 sampai 27 itu mereka hafal. Tapi kalau misalnya suhunya udah menurun, misalnya saya taruh mereka dengan suhunya 16 derajat gitu ya. Waktu itu teman saya marah. Udah marah-marah kayak, tapi kan saya bilang, kan kamu katanya mau. Saya udah kasih, kan kalau di psikologi itu kan nggak bisa yang namanya kita memaksa orang kan. Udah mau kasih surat gitu. Sukarela untuk saya gimanain gitu ya, eksperimen gitu kan. Saya jelasin juga ini pakai AC. Jadi sebenarnya kamu tuh hanya cuma nakal, tapi di bawah AC. Cuma saya nggak bilang AC-nya bawah mereka. Lebih di bawah mana? Itu sobekannya simpel, cuma hanya rokok 1 slot. Masa gitu. Nah kan kalau laki mah gampang, sobekannya cuma kasih rokok udah jadi, gitu kan. Kalau cewek kan, aduh aku mau ini, aku mau itu, gitu kan. Kalau cowok kan gampang gitu. Hasilnya ternyata kalau misalnya di bawah suhu yang minus kayak gitu tuh, suhu yang kurang gitu tuh, mereka nggak bisa ngapalin. Bawaannya tuh dingin, udah gak fokus buat ngapalin, sembari maki-maki saya gitu kan. Nah kayak gitu loh. Jadi yang namanya perilaku orang itu sebenarnya bisa dikriat sama kita. Ada namanya mata kuliah nanti, ada yang namanya apa sih, rekayasa industri. Itu rekayasa industri itu maksudnya tuh perilaku-perilaku jadi suatu treatment yang kita lakukan untuk memunculkan perilaku di dalam industri. Misalnya perilaku yang diinginkan, misalnya gimana caranya nih biar laku jualan, maka kita cocokin jualan kita dengan karakteristik. Contohnya kayak diskon. Sebenarnya kalau diskon, prinsipnya diskon itu mereka tuh naikin barang terus nurunin lagi gitu loh harganya. Nggak diturunin langsung, rugi lah. Tapi kan kalau cewek ngelihat harga dicoret gitu kan kesannya kayak wow, gila ini murah banget, padahal cuma itu lah perempuan. Saya maksudnya, aku nggak bilang yang lain. Nah, behavior itu ingin menganalisa bahwa perilaku manusia yang tampak aja yang dapat diukur, dikendalikan dan diramalkan. Behavior juga sering disebut dengan teori belajar. Makanya tadi saya bilang, perilaku orang itu bisa dihasilkan dari proses belajar.
Kalau di behaviorisme itu ada istilah namanya teori tabula rasa. Jadi kalau di behaviorisme ini ada istilah manusia itu saat lahir tidak membawa bakat ataupun perilaku apapun. Sama seperti kalau di agama kita itu semua anak itu suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam, Yahudi atau Majusi. Jadi semua anak itu basicnya putih gitu loh. Tapi kalau di teori behavior lingkungan lah, makanya tadi saya bilang awal-awal karakter itu muncul hasil dari perkawinan antara pola asuh dengan siapa Anda berteman. Pola asuh itu cuma bertahan sampai usia paling kamu ya sebelum remaja lah. Tapi setelah remaja itu kamu gaulnya sama model-model kayak model-model misalnya model yang rada-rada aneh-aneh, ya kamu jadi aneh juga. Makanya nggak heran kalau misalnya wah bapak ibunya kok apa misalnya soleh atau haji gitu ya, tapi kok anaknya kelakuannya kayak dakjal misalnya kayak gitu, banyak modelnya. Oke, ini udah masuk ke psikoanalisa. Ada yang ingin ditanyakan? Dan dari behavior. Jadi kalau behavior itu balik lagi, itu menekankan bahwa manusia itu bisa menghasilkan perilaku dari proses pembelajaran. Karena terbiasa. Makanya hati-hati dengan kebiasaan kamu. Dilihat, kamu itu aslinya kayak apa itu kan sebenarnya ketika kamu sendiri ya nggak sih? Iya. Kalau kamu lagi sama orang lain itu bukan. Kalau kamu apa lagi dalam keadaan apa ya istilahnya, kalau kamu misalnya nggak ada orang lain, itu kan kamu menjadi seperti dirimu sendiri kan, karena nggak ada yang tahu. Nah biasanya kayak gitu tuh kita cenderung ngapain tuh kalau lagi sendirian. Aslinya kita itu pada saat kita tidak bersama dengan orang lain. Jadi hati-hati dengan kebiasaan kalian. Saat ini kalian punya kebiasaan apa? Itu hati-hati. Karena kebiasaan itu yang akan menumbuhkan menjadi suatu karakter. Dan kalau itu udah jadi karakter, itu udah telat diubah. Saya bukan bilang tidak bisa ya, tapi sulit. Makanya hati-hati dengan kebiasaan. Nah masalahnya, balik lagi, seperti teori psikoanalisa. Kamu gak sadar, kamu tuh kapan berubah. Tahu-tahu karir jelek, pertemanan terlibat dalam hubungan yang gak sehat. Terus kamu juga jadi orang yang gak produktif. Sebenarnya penyebabnya apa? Ya mungkin karena kamu salah bergaul. Banyak banget, apalagi kalau misalnya kemarin saya bilang, misalnya kalau bergaulnya sama orang-orang yang apa ya, ada orang yang terbiasa misalnya hidupnya sama ayah ibunya dikekang, terus ketemu sama pergaulan di kampus tuh bebas banget, akhirnya jadi kayak ngerasa wah bebas nih, merdeka nih dari orang tua gitu. Tapi balik lagi, bisa nggak kamu mengontrol supaya kamu tuh tetap keep on the track gitu loh, meskipun orang tua kamu tuh nggak ngawasin. Karena 3,5 tahun kuliah itu nggak akan kerasa. Saya setuju sama pendapatnya Agim ya. Agim tuh bilang berusahalah kamu sampai at least usia lo 24-25. Bekerja keras lah. Setelah itu yang akan menentukan masa depan kamu sampai kamu meninggal. Ya enggak? Tapi kalau dipikir-pikir itu kan umur 25 tuh memang ketika kita di saat di situ lo S1, lo mau S2 kan seperti itu. Masa depan kamu tuh mau nyampe mana? Ada orang yang S1, contohnya gini ya, jangan lihat saya doang gitu. Teman-teman saya banyak yang lulusan S1 tapi kayak gini. Padahal mereka itu dulunya karirnya lebih bagus dari saya. IPK-nya lebih bagus, dia lebih rajin. Pokoknya kayak apa ya, dulu waktu kuliah tuh kayak lebih oke aja. Ternyata oke-nya zaman kuliah itu ternyata tidak menjamin masa depan. Oh ternyata kok dia kayak gini ya. Ternyata selama ini di kuliah itu dianya hanya cuma apa
ya belajar tuh tapi tidak dipakai gitu, tidak diaplikasikan. Akhirnya dia kerja dengan ya mohon maaf gaji cuma segitu-segitu aja gitu loh. Teman saya banyak banget yang terkena, paling kalau di Bandung ya, pinjol kayak gitu. Cuma di Bandung aja sih sebenarnya, di sini juga banyak kan yang kena kasus pinjol seperti itu. Saya sebenarnya gue emang nggak boleh ya pinjol. Kredit itu silahkan, tapi kalian tuh ukur. Dan saran saya jangan sekali-kali mengkredit karena gaya hidup. Kecuali kalau kamu punya bisnis, terus kamu pinjam uang, kamu kelola uangnya supaya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Kalau itu saya rasa nggak apa-apa. Tapi balik lagi itu tetap harus disesuaikan dengan kemampuan. Karena kalau dari teori keuangan, kesehatan keuangan, financial independent, kamu tuh hanya bisa mengeluarkan 30% dari pemasukan. Lebih dari 30% itu udah sistemnya pasti gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Lu hitung coba, kamu punya pemasukan 1 juta, maksimal itu 300.000 untuk pengeluaran. 700.000 itu lu harus saving buat tabungan, ada urgensi misalnya kebutuhan urgent kayak gitu. Di atas 300.000 kamu pasti akan sistemnya pasti gali lubang untuk lubang. Ini bukan saya ngomong. Pakar-pakar yang financial independent itu loh, pakar-pakar keuangan. Nah, kalau misalnya kamu sudah menikah, itu kamu harus bisa menerapkan itu. Aduh, ini suara aku udah mau habis, ya Allah. Ada yang mau ditanyain? Apa? Kan tadi BHKSW itu kita tuh bisa mengubah atau membuat perilaku seseorang. Yang saya tanyakan adalah apakah ada perilaku atau sifat dari bawaan manusia yang memang tidak bisa diubah? Ya kalau ada yang nggak bisa dirubah itu pasti ada. Ada yang nggak bisa dirubah itu pasti ada. Cuman maksud saya tuh disetir di sini tuh kan kalau misalnya kayak perilaku kayak tadi saya menyampaikan tentang perilaku konsumtif ya, perilaku konsumen ya. Bagaimana meng-create supaya misalnya geraimu atau misalnya kamu jualan apa supaya orang-orang itu datang. Atau misalnya kamu punya uang banyak, kamu bikin mall, gimana caranya supaya mall kamu tuh rame. Kamu berikan kenyamanan ke mereka, misalnya kursi yang enak, terus kemudian tidak ada kaca. Mall tuh kan nggak ada kaca loh. Gak ada kaca mall tuh. Kamu coba lihat, emang ada mall yang ada kacanya? Paling yang ada kacanya cuma di depan doang, tempat nongkrong. Tapi kalau kamu udah masuk ke dalam mall itu gak ada kaca. Tidak ada yang namanya azan. Karena itu membuat orang, memang merancang mall itu membuat orang supaya bisa lupa waktu. Nah sebenarnya kalaupun bisa disetir, itu tuh bisa di-create. Itu tuh perilaku-perilaku yang memang sifatnya kalau skalanya banyak ya, yang pengen diubah, pasti hanya perilaku-perilaku yang cuman bahasanya perifer doang, jadi cuman atasnya doang, kayak perilaku umumnya aja. Tapi kalau kamu kamu namanya siapa? Hasbi. Misalnya saya pengen mengubah perilaku kamu, maka saya harus konseling sama kamu, berdua ngobrol, terus diskusi seperti itu. Tapi kalau kamu ingin ini, saya bicaranya untuk mengubah perilaku orang dalam skala banyak. Tapi sebenarnya basicnya itu perilaku tuh intinya tuh bisa berubah. Kamu tuh bisa meng-create perilaku seseorang. Contohnya saya kayak gini, saya kalau pengen kalian semua rajin itu bisa. Tapi paling apa coba stimulusnya? Stimulusnya apa? Contohnya misalnya, lo kalau misalnya datangnya telat, gue kasih nilai A, gue jamin pasti semua rajin. Ya kan? Benar. Behavior itu kan kuncinya ada istilah reward dan punishment. Lo kasih reward, dia akan muncul perilaku yang diinginkan, dan perilaku yang tidak diinginkan itu tidak akan muncul. Ya kan? Gampang kan? Kalau
behaviorisme itu intinya kayak kita men-treat anak kecil. Ayo sayang, beliin bawang putih ya ke warung, nanti mama kasih uang. Jalan nggak anaknya? Oh, pasti jalan, lu aja jalan kan? Nah, apalagi anak kecil. Kalau di behavior tuh kayak gitu intinya. Kamu bisa meng-create perilaku orang dengan adanya reward dan punishment. Teorinya basicnya itu, Bu. Berarti maksudnya kita menghukum, kita mempelajari teori itu untuk memunculkan perilaku yang diinginkan. Iya. Contohnya apa? Ya tadi mall itu. Bikin sesuatu yang itu membuat orang itu nyaman. Reward apa? Lupakan yang namanya istilah pekerjaan. Dengan cara apa? Lupa waktu, gak ada ibadah, gak ada, tidak ada hal-hal yang bisa mengingatkan waktu. Emang Anda pernah lihat di mall ada jam segede gaban? Pernah lihat nggak? Di mall ada jam. Kecuali kalau di mallnya untuk tukang jam. Atau misalnya dia memang pakai di toko ada jamnya. Tapi nggak pernah kan lihat di mall ada jam gede banget gitu. Kenapa? Ya karena dirancang untuk supaya orang lupa waktu. Gitu loh. Itu yang saya maksud meng-create perilaku orang dengan ada istilah reward dan punishment. Kamu nggak boleh keluar malam lagi. Kalau nggak mau ambil HP kamu, nurut nggak kamu sama orang tua kamu? Nah, makanya tadi saya bilang behavior itu sebenarnya manusia itu kayak disetir. Lu cuma dikasih reward atau punishment, jalan itu manusia, ya enggak? Nah kita, emang kamu ibadah kenapa? Makanya ada lagunya tuh, Christian, jika surga dan neraka tak pernah ada, yakin kamu masih beribadah kepadanya. Lagunya Christian sama Ariel itu loh, zaman dulu. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, yakin kamu masih beribadah kepadanya. Salah satu hal yang membuat kita, jujur deh, to be honest, makanya yang namanya ibadah ikhlas itu kan kita juga nggak tahu ya konsepnya apa. Ibadah ikhlas itu kan sebenarnya sama seperti surat Al-Ikhlas. Nggak ada kata-kata ikhlas dong di dalamnya. Ketika lo ngomong ikhlas, gue lo udah nggak ikhlas. Yang namanya ikhlas itu nggak diomongin titik, mau dengan cara implisit, eksplisit, apa kayak nggak ada. Gitu. Tapi gimana sih menunjukkannya kayak gitu? Gimana menunjukkannya? Makanya orang itu disetir dengan adanya reward dan punishment, gitu loh. Disetir dengan dikendalikan perilakunya lewat reward dan punishment. Pengen muncul perilaku yang diinginkan, kasih reward. Pengen perilaku yang tidak diinginkan itu supaya tidak muncul, kasih punishment. Gak boleh kamu yang namanya pulang malam lagi. Mama ambil HP kamu, nurut nggak? Ya nurut. Anak-anak aja yang masih nggak nurut kalau dia gitu. Gitu. Paham ya? Jadi kalau ditanya, Bu, ada nggak sih perilaku atau karakter yang nggak bisa diubah? Ya ada. Tergantung sejauh mana gitu loh kamu ingin merubah karakter dari tiap orang. Contohnya gini, saya nggak akan mungkin bisa merubah semua perilaku dari saya tidak mungkin bisa mengubah perilaku dari semua orang di sini. Nggak akan mungkin. Berarti kan ada beberapa orang yang tidak bisa saya kendalikan, nah itu. Yang tidak bisa saya kendalikan berarti tidak bisa pakai metode behavior. Gitu. Pakai apa? Metodenya psikoanalisa. Contohnya apa? Sebenarnya kalau metode behavior itu saya nggak nyaranin. Kenapa saya nggak nyaranin? Kesannya kayak anak kecil. Orang itu berubah karena hanya tahu reward dan punishment-nya. Tapi nggak ngerti kenapa harus kayak begini. Kayak sama seperti orang, kenapa lu belajar? Lu menganggap itu kewajiban. Ya selama lu menganggap belajar itu kewajiban, lu akan merasa berat. Seriusan. Selama kamu menganggap belajar itu adalah suatu kewajiban, jamin sama saya, pasti berat. Tapi ketika lu merubah mindset, kalau gue nggak belajar, lu bodoh, kalau lu bodoh, lu miskin. Gitu loh. Jalan pikirannya, jadi ketika gue nggak belajar, gue miskin. Udah titik itu.
masih nggak mau berubah, nggak usah kuliah. Makanya saya selalu bilang, kalau lu kuliah, IPK lu lulus cuma hanya model IPK di bawah 3, lu ngapain? Gaji lu aja masih lebih gede anak SMA. Lah ya, ngapain? Hidup segan aja pun nggak mau, gitu loh. Makanya kamu nih yang udah dikasih kelebihan duit sama orang tua, ya jangan disia-siain kayak gitu loh. Saya nggak begitu suka pakai metode behavior, makanya kan saya selalu bilang sama mahasiswa, saya itu gue nggak pernah marah ketika kalian tugas jelek, lo nggak ngerjain tugas, my problem, itu bukan masalah gue ya nggak sih? Yang rugi kan bukan gue. Menurut saya dosen yang marah ketika mahasiswa tidak mengerjakan tugas itu adalah dosen yang tidak men-treat kalian seperti mahasiswa. Kalau kalian pengen diperlakukan seperti orang dewasa, lo paham kenapa lo datang kuliah. Gitu loh. Bukan karena, oh gue presensi biar masuk. Ini jujur aja, presensi gampang. Gue presensiin aja. Tapi kan masalahnya bukan presensinya. Nanti ketika lo skripsi, lo diuji, lo ditanya, lo disuruh buat skripsi, lo nggak ngerti. Oh berarti lo selama kuliah ngapain? Gampang kan? Karena saya men-treat kalian seperti orang dewasa. Makanya saya bilang sama mahasiswa, silakan tanya. Saya tuh nggak pernah marah sama mahasiswa hanya karena tugas kuliah. Lu mau nilai jangan kan anak apa? Jangan mahasiswa, anak BPS saya sendiri aja, anak BPS saya sendiri aja, lu mau nilainya jelek terserah. Bukan urusan saya, yang rugi adalah kamu dan yang menghidupi kamu. Kan kamu pengen di-treat seperti orang dewasa kan? Ya saya men-treat kalian seperti orang dewasa kan paham. Oh kenapa gini? Makanya ketika konsepnya belajar itu adalah suatu kewajiban, lu berat. Lu jadiin belajar itu kebutuhan. Ketika lu malas kuliah, IPK lu jeblok, tahu nggak? Satu hal yang membuat saya selalu nangis ketika saya berdoa itu, saya selalu nyesel. Kenapa gue nggak lebih pintar dari sekarang? Ketika ayah saya meninggal, itu yang saya sesali itu. Kenapa sih aku tuh kok bego? Kenapa sih aku tuh kok nggak bisa sukses? Kalau aku bisa sukses, aku bisa dapat uang banyak. Kalau aku bisa dapat uang banyak, aku bisa ngobatin papa ke tempat yang yang mahal. Ya kan gitu, karena kan sebenarnya nggak boleh ya berandai-andai gitu kan. Nggak boleh berandai-andai. Itu namanya urusan mati, rezeki, jodoh itu kan udah garisnya kayak gitu ya udah. Tapi di situ salah satu penyesalan saya, kenapa ya? Gitu loh. Salah satu penyesalan saya, aduh kenapa ya kayak gitu. Jadi itu ya, jadikan belajar itu suatu kebutuhan. Jangan jadiin kewajiban. Kalau jadiin kewajiban itu berat seriusan. Apalagi psikologi, apalagi mungkin teman-teman yang biasanya bergaul sama angka, mungkin ngerasa, aduh apaan nih, gimana caranya, susah. Jadiin itu kebutuhan. Konsep di kepala kamu tuh kamu jadi orang yang bertanggung jawab gitu loh. Jadiin itu kebutuhan. Ketika kamu jadiin itu kebutuhan, kamu akan berpikir kalau gue nggak belajar, IPK gue jelek. Kalau IPK gue jelek, gue miskin. Gue nggak dapat kerja, miskin. Udah. Kalau miskin, pasti dihina sama orang. Bodoh itu dihina sama orang. Sedih loh jadi orang bodoh. Serius. Jadi orang bodoh itu sedih, kenapa? Karena dihina sama orang, disepelein sama orang gitu loh. Ih, ngapain gak orang-orang kayak gitu? Gitu. Gitu ya, Hasbi. Jadi kalau ditanya ada yang bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, banyak lah yang bisa dirubah. Cuma saya lebih menanamkannya, makanya saya tidak begitu terlalu suka, bukan tidak terlalu suka, tidak terlalu cocok dengan paham behavior. Karena menurut saya harus ditekankan, dirubah mindsetnya. Makanya saya kalau mahasiswa tingkat atas, saya nggak pernah ngomong gini. Biasanya kan yang kita ngomongnya apa? Donatur tetap. Mahasiswa yang ngomong lama kursnya itu loh. Iya kan? Kan kalau untuk kampus swasta kan bilangnya donatur tetap, gitu kan? Ini donatur tetap atau legend, mahasiswa legend misalnya gitu kan? Kalau saya bilangnya nggak gitu. Oh masih mau jadi beban keluarga.
gitu kan, masih mau jadi beban keluarga. Kerjanya cuma nebeng hidup bapak ibu doang ya, nggak mampu ya. Kalau misalnya harus lulus tepat waktu kayak gitu, masih nggak jatuh mentalnya ketika saya bilang kayak gitu. Udah deh, di bab saya, udahlah. Kalau orang tua tidak bisa menjadi motivasi Anda belajar, cuma air hidup. Nah, iyalah, Anda hidup untuk apa? Kalau bukan demi mereka berdua kan gitu. Kalau saya simpel aja. Kalau misalnya kemarin kalau saya menteri mahasiswa yang udah atas itu, saya bilang wah udah matur tetap ya, waduh mahasiswa legend kagak. Saya bilang masih betah ya jadi berlalu, masih udah mempan. Mulut saya bisa cukup sarkas gitu, tapi masih nggak mempan kalau mulut saya ini udah gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Apa? Jadi Bu, saya pernah dapat teori kalau misalkan kita menilai perilaku atau karakter yang buruk, ketika ingin diubah itu kita bisa mengubahnya itu dengan 40 hari melakukan kebiasaan Bu. Ya. Apakah itu benar? Tadi yang saya bilang, perilaku orang itu kan bisa berubah karena belajar. Nah, dipakai. Memang kalau dibilang 40 harinya, saya nggak bilang ekstrim 40 hari itu enggak. Tapi kalau mau berubah perilaku intinya konsisten, gitu loh. Nggak usah belajar, misalnya contohnya gini, gue nggak nyuruh kalian kalau belajar itu harus 2 jam, itu enggak. Cukup luangin setengah jam dari waktuku selama 24 jam aja, setengah jam aja untuk baca materi, seriusan. Nanti setelah itu lo akan muncul perasaan tidak nyaman ketika belajar. Gini deh, kalau nggak usah ngomongin belajar, ngomongin ini aja, agama. Saya mau tanya, usia berapa kalian menyadari atau kalian merasa bersalah ketika nggak sholat? SMP 15, oke. Saya nggak akan nanya ini ya. Tapi saya tuh butuh waktu yang lama ketika ada muncul perasaan tidak nyaman. Kok saya nggak sholat? Atau misalnya sholatnya biasa aja. Tahu nggak sholat biasa aja? Jadi lu cuma sholat, enggak. Lu nggak berdoa, nggak mohon, nggak minta, kayak orang tajir gitu loh, nggak minta. Kayak hidup bakalan aman aja gitu kalau nggak minta, gitu. Kayak udah yakin masuk surga gitu loh, ya. Nah, kayak gitu tuh ada proses pembiasaan kan? Ya enggak? Ada proses pembiasaan kan? Sama, belajar juga sama. Ketika kamu pengen berubah, misalnya contohnya agresivitas. Biasanya kalau laki-laki munculnya permasalahannya soal agresif, soal mengendalikan amarah. Sebenarnya kuncinya mengendalikan amarah tinggal lu diem. Lu diem. Nggak ngapa-ngapain. Do nothing. Kan kalau di agama Islam kan diajar ya, kalau marah berdiri, duduk. Kalau duduk, tiduran. Tiduran masih nggak ini, lu sholat. Sholat masih nggak mempan, itu gue nggak paham sih. Sholat masih nggak mempan untuk mengendalikan amarah, gue nggak paham. Jadi sebenarnya itu konsisten aja sih. Nggak perlu ekstrim perubahannya, nggak perlu ekstrim. Kamu pengen menumbuhkan kebiasaan baru dalam hidupmu, lakukan sesuatu hal yang kecil aja. Nggak usah yang, wah gue pengen berubah, apa ya, misalnya gue pengen lebih rajin, jadi gue pengen ada apa, misalnya belajar 2 jam sehari. Nggak usah, cicil aja dulu dikit-dikit, apalagi kalau kamu bakatnya memang bakat-bakat anak-anak yang doyannya main, misalnya kayak gitu. Tapi saya nggak mau, saya bodoh karena lelaki. Caranya gimana? Gue masih pengen tetap main, tapi masih pengen gaya. Ya dikontrol. Di saat orang lain pacaran, ya gue harus menelan resiko kalau ya nggak bisa pacaran, ya udah ini resiko yang harus gue terima gitu loh. Kalau enggak, laki-laki zaman sekarang kan pada pinter-pinter ya. Nggak mau dong cowok dapetin cewek yang bodoh. Sebandel-bandelnya cowok pasti pengennya istrinya cewek bebek kan.
Meskipun dianya nggak ada akhlak kan. Iya. Iya, cewek harus lebih pintar lagi. Gitu loh. Tanamkan kebiasaan baru tuh dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, tapi konsisten. Belajar, coba aja setengah jam aja. Lu luangin waktu untuk baca buku. Baca buku. Atau kalau mau nonton Netflix, film-film yang memang mengasah otak. Bukan film-film semua film itu ada edukasinya, termasuk film bokep itu juga ada edukasinya. Ya kan nggak bisa kayak gitu dong, gitu loh. Film-film yang wah ini bikin mikir, misalnya film dokumenter kayak gitu, film-film yang saya kemarin itu nonton film apa ya? Apa? Ini tentang Gunawan cantik. tentang ini. Sebenarnya film dokumenter kan kemarin tuh saya nonton Tinder Swindler, udah pernah kan? Seorang cewek yang ketipu sama laki-laki yang flexing, gitu. Nah, cuma sayangnya banyak model cowok yang kayak gitu. Jadi tuh saya nyaranin perempuan-perempuan itu zaman sekarang harus bisa, karena gampang terbuai dengan wah, di antara motor yang nungging-nungging gitu. Tau gak motor-motor yang nungging, motor-motor yang harganya gue gak tau lah. Ngapain beli motor yang harganya segitu, gue juga gak paham gitu kan. Kalau beli NMAX sih masih masuk di akal ya. Tapi kalau misalnya otak saya yang skala ibu-ibu gitu, daripada motor yang nungging-nungging itu kan. Tapi memang aku ngerasa kece, ya kan. Kalau perempuan kan laki-laki juga ngerasa gagal. Saya dulu pernah punya teman dekat, saya diboncengnya pakai motor kayak gitu. Emang ngerasa, tapi cuma hanya apa ya, tampilan doang, hanya tampilan doang. Tapi begitu diajak mikir tentang masa depan, mentok. Level otak si cowoknya mentok. Tapi tajir karena orang tuanya ya Allah, itu kan nggak boleh dibanggain kayak gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau yang namanya berubah, lakukan sesuatu yang kecil aja dulu, nggak usah yang gede-gede. Kecil tapi konsisten. Kamu bilang 40 hari, 20 hari, tapi yang jelas konsisten. Tapi umumnya memang di atas 30 hari. Umumnya memang di atas 30 hari untuk menumbuhkan suatu kebiasaan baru. Biasanya 10 hari pertama tuh untuk merubah mindset. Wah, pergolakan gitu yang namanya, aduh gua males, gak terbiasa baca gitu. Baca. Kalau kamu yang pengen sukses, baca salah satu. Gitu ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, mohon maaf saya tutup ya kelas ini kalau udah jam 9. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam.